Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia di hari ini tentunya menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar dan insya Allah mendapatkan berkah dan pahala yang setimpal seperti apa yang sudah kita berpuasa. Dan ifadlah rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga para pendengar radio Mujahidin 105,8 FM tentunya kembali di program Mutiara Hati. Dan ini ditayangkan di Kompas TV, para ibu afilah jadi kita menyapa para pemirsa. Semoga para pemirsa selalu sehat dan juga selalu semangat nih menjalankan aktivitas ibadah puasanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah di hari ini kita akan ngebahas mengenai tema wanita di bulan Ramadan. Tentunya banyak kita ketahui ya, bahwasanya wanita ini banyak uzurnya ketika di bulan Ramadan. Apakah bisa mendapatkan pahala seperti yang ia dambakan? Apakah bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Dan insya Allah Tina di sini tidak sendiri, Wafila akan ditemani kembali bersama Ustazah Aziza Syarifah LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seh. Pontianak ini kadang panas, kayak hujan. Baik. Katong Pontianak ini tak tentu hudu ya. Yang penting hati kita adem. Asya itu kayaknya paling menyejukkan tuh hatinya adem. Insya Allah puasanya haus dan dahakanya juga Nggak terasa. nggak terasa. Nah, insya Allah Ustazah akan kembali menjelaskan ya dengan tema untuk yang hari wanita di bulan Ramadan ya. Boleh sedikit untuk pengantarnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, soimin soimat, wabil khusus para penonton TV, Kompas TV ya. Iya. TV, Mujahidin TV, dan juga pendengar radio Mujahidin yang insya Allah selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, kita masih berada di bulan suci Ramadan. Tentu hari-hari kita adalah hari-hari yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sebagai orang yang beriman, kita selalu terpanggil untuk betul-betul menjadikan Ramadan ini salah satu bulan, satu-satunya bulan yang mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Dan itu bisa diraih oleh siapa saja. Baik dia laki-laki ya yang identik dengan seorang ayah, seorang bapak, seorang pekerja gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diraih oleh seorang perempuan. Baik dia sebagai seorang ibu, seorang anak, seorang adik atau orang tua yang sudah tua ya. Mereka semua berpotensi untuk bisa meraih banyak sekali kemuliaan dan kebaikan di sepanjang bulan Ramadan. All time, siang, malam. Seluruh waktu kita yang Allah berikan bisa kita manfaatkan. Untuk para perempuan, memang menarik kalau bicara perempuan. Iya betul. Jadi mau bicara dari aspek atau sisi atau dimensi manapun, kalau kita masukkan perkara perempuan pasti dia berbeda. Banyak bahasa. Banyak bahasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak ayat-ayat yang yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an terhadap kita selaku hamba-hambanya bahwasanya perempuan ini juga diberikan kelebihan sebagaimana Allah pun juga memberikan kelebihan bagi laki-laki. Maka perempuan ini adalah mitra. Mitra meraih pahala. Mitra meraih kualitas diri. Mitra juga meraih ampunan Allah. Jadi jangan sampai perempuan menganggap laki-laki itu lawan. Kecuali memang itu lawan jenis boleh. Tapi kalau lawan jangan. Mitra. Aduh dia. Aduh, dia menantang terus. Nah, itu nanti kita akan dalami lebih lanjut apa spesialnya perempuan dalam ketika mereka berada di bulan suci Ramadan ini, apa hal-hal yang bisa membuat mereka mendapat capaian itu.
di antara karena memang perempuan salah satu dan satu-satunya memang makhluk yang memiliki keistimewaan yang tidak bisa digantikan, tidak bisa digantikan. Kalau pekerjaan bisa digantikan, tapi ada potensi yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tidak bisa dibadalkan oleh laki-laki. Apa cara mendengarnya kayaknya harus spesial perempuan ya Ustazah ya. Ya, apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui, ya kan? Bisa nggak dibadalkan? Nggak bisa. Nggak bisa, emang Nggak bisa. emang udah itu ya. Mau dicetak pakai mesin, teknologi canggih pun nggak bisa. Nggak bisa. Hanya ada pada, ciptaan perempuan itu, yang Mmm. Allah husni ini istimewa. Oleh karena itu, karena ini berbeda, maka tatanan syariatnya pun membedakan, ya kan. Perempuan yang misalnya, karena mengalami haid, menstruasi, yang hamil, yang tidak mampu, kemudian lanjut menyusui dan seterusnya, Allah punya, dispensasi di situ. Tetapi kita pun sekalipun perempuan sudah diberikan dispensasi, jangan longgar. Iya. Kita raihlah iya, apa yang bisa diambil dari dispensasi ini? Apakah dispensasi ini sebagai, hijab, sebagai, penutup diri untuk meraih? Nah, masih bisa kita kejar, kita raih, kesempatan walaupun dalam keadaan uzur untuk meraih kemuliaan Ramadan. Oh, Masya Allah ya, jadi spesial banget nih ya untuk wanita jangan sampai ketika udah diberi kelonggaran, kenyamanan ya apalah tahalang. Iya ya. Padahal dalam kelonggaran itu masih banyak ibadah-ibadah bisa dilakuin ya Ustazah. Insya Allah nanti kita akan ngebahas ibadah apa saja bisa dilakukan ketika mungkin, para wanita ini sedang uzur, tidak bisa berpuasa, maka insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Baik Bapak rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, Ento TV, serta pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM, kita akan jeda, tetaplah bersama kami di Mutiara Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim kembali membersamai di program Mutiara Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan para pendengar Radio Mujahidin kembali membersamai Iqbal yang selalu menjalankan ibadah puasa ya sambil mempersiapkan hidangan bukaan, sambil mempersiapkan juga bagaimana nanti beli kurma di mana. Nah, sambil juga di sini melihat kami dan insya Allah dengan berbagai bahasan dan insya Allah juga bahasan ini kembali kepada kita insya Allah bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi nih para bunda-bunda yang pada sibuk banget ya mempersiapkan dari pagi sudah berpikir mau buka apa padahal baru sahur nih ya tapi udah memikirkan mau buka apaan. Nah tapi dibanding itu Iqbal rahimakumullah para wanita ini juga mempunyai spesial tidak hanya memasak tetapi juga bisa menjalankan ibadah dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nah, spesial banget ya Ustazah ya mengenai pekerjaan wanita dari sisi manapun semuanya bisa dibahas. Dan tentunya sudah banyak di dalam Al-Qur'an tak tertera ya. Kalau laki-laki mungkin ya sedikit aja gitu. Tapi kalau perempuan nih kayaknya dari berpakaian, berpuasa, semuanya sudah diatur. Dan kembali di hari ini Fafila dengan tema wanita di bulan Ramadan. Baik kepada Ustazah untuk bisa melanjutkan tadi spesial banget edisinya Ramadan Ustazah ya. Ini pembicaraan kita tentang wanita. Boleh disampaikan kembali Ustazah. Baik, terkait dengan wanita di bulan Ramadan. Pertama yang akan kita, ulik sedikit, bahwasanya tentang wanita yang berpuasa. Nah, wanita berpuasa dulu ya. Kita tahu bahwa puasa itu artinya menahan. As-saum, al-imsak. Nah, jadi kalau udah imsak berarti udah nggak boleh makan berat gitu. Terus harus siap, untuk menahan. Maka pada, wujudnya untuk menjemput, bagaimana kita itu dalam realisasinya ketika berpuasa pada hakikatnya kita bisa menahan. Ada 2 nafsu minimal yang bisa kita tahan sepanjang kita puasa dan next setelah kita keluar dari bulan puasa.
khusus perempuan ini ya yang berpuasa. Yang pertama adalah yang kita tahan itu adalah syahwat baton. Baton itu perut. Mhm. Apa itu perut? Ya perut yang di sini. Perut itu tempat masuknya makanan, lalu dicerna menjadi darah, menjadi daging, menjadi tenaga, energi, dan bahkan menjadi semua yang bisa kita explore, pikiran kita, semuanya. Oleh karena itu, bagi kita yang hari ini alhamdulillah Allah berikan amanah menjadi seorang wanita, baik menjadi anak, putri, adik, kakak, bibi, adapun orang tua, terutama orang Mhm. tua, maka walaupun kita sebagai perempuan ini seabrek-abreknya tugas, Banyak ya. apalagi kalau kita punya multi tanggung jawab. Misalnya kita mungkin membantu juga bekerja di luar rumah, atau mungkin kita punya aktivitas yang juga rutin, atau kita punya tanggung jawab yang lain dan juga punya tanggung jawab di dalam rumah, maka sematkan dalam diri kita bahwa perempuan itu adalah sepanjang dia hidup adalah jihad dia. Jihad. Jihad itu bukan berarti kita menghunus pedang, bukan kita berada di medan perang, tapi jihad itu melawan tadi, menahan dan melawan. Jadi ada hubungannya dengan puasa tadi. Maka perempuan ini kan identik dengan dapur ya. Iya. Tadi kan disebut Mbak Indah identik dengan belanja. Nggak bisa dipungkiri itu. Karena itu sudah ya kodratnya. Ya belum belum bangun aja pikirannya udah kemana ya, ke pasar beli apa, ini bla bla. Karena udah kodratnya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan perut nih. Nah, wanita yang berpuasa mestinya beda ketika dia nggak puasa. Belanjanya harus ditahan, ya kan? Zaman seabrek-abreknya bawa 1 juta habis tas. Semakin banyak dibawa semakin Ini habis. mestinya semakin kita bertambah usia, mestinya ya, mestinya. Bukan bukan malah tidak berkurang. Belanja kita itu, nafsunya itu kan. Bukan berarti anak muda nggak bisa, bisa, semuanya bisa, potensi itu. Nah itu, jadi puasa itu bukan hanya kita menahan untuk waktu tertentu tidak memasukkan, padahal kita bisa aja masukkan, ya kan? Orang nggak lihat masukkan makanan. Iya. Tapi itu untuk kemudian, mudharobah atau dilatih, riyadhah. Maka ketika orang puasa, ketika dia masih aur-auran, belanja semena-mena, ya kan, makan juga habis buka puasa, wah semua yang masuk, termasuk belanja juga nih mau buka puasa, wah semuanya masuk Nah ini, jadi sebetulnya kenapa tidak kesasar laki-laki, laki-laki menerima aja nih belanja ibu-ibu. Nah itu ya yang pertama. Jadi bagi perempuan yang puasa, tolong tahan sebagaimana, makna puasa itu menahan ya. Jadi bukan hanya kita tidak memasukkan, tapi menahan semuanya itu, juga nafsu perut. Yang kedua, bagi wanita yang puasa yang kita tahan adalah nafsu keinginan. Keinginan untuk ini, melihat ini, macam-macam lah, selain yang perut tadi, gitu. Jadi kalau kita sudah melewati Ramadan, Ramadan demi Ramadan, sudah sekian tahun kita melewati, mestinya ini makna asyam, menahan itu sudah bisa kita realisasikan sepanjang tahun. Apalagi setelah puasa kita lebaran. Iya, Pas itu ya. banyak banget ya Pas itu, pasti. pas. Justru ketika Masya Allah, jadi Allah letakkan bulan Syawal, lebaran itu setelah puasa. Kenapa? Supaya berimbang dia. Jangan lupa menahan Ya, walaupun berbeda sih memang lebaran kita dengan lebaran di luar, tapi di sinilah kita kemudian, apa namanya, berperang dengan diri kita. Berjihad itu kan, jihad namanya itu. Jadi tidak menurutkan hawa nafsu. Makanya inilah, "Kam min shaim laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang dia puasa. Puasa tuh tak makan, orang ndak makan dia ndak makan, orang ndak minum dia ndak minum, orang sahur dia sahur, orang buka dia buka, orang tarawih dia tarawih ikut saja. Laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Tapi setelah Ramadan selesai, lebaran-lebaran, habis-habisan, all out that's ol tidak ada yang dia dapat kecuali dulu kenangan ketika dia lapar, itu aja dikenang. Oh waktu puasa saya lapar, waktu puasa saya haus, itu aja yang dikenang.
Kenapa? Tidak mendapatkan kerahasiaan yang luar biasa yang Allah berikan hanya di momentum bulan suci Ramadan. Nah, itu yang pertama yang kita bahas, bagaimana wanita di bulan Ramadan, kaitan mereka yang betul-betul bisa melaksanakan puasa ya. Wah, jadi ini pembahasannya sangat kompleks ya kalian tentang wanita ya, bagaimana dari urusan perut, urusan belanjaan, urusan kue, semuanya itu dilakuin sama perempuan ya Ustazah ya. Mungkin kalau bapak-bapak di rumah, ikut aja berarti gitu. Manut wae katanya kan, padahal kalau udah perempuan tidur aja kebayang mau belanjam Ustazah ya. Memang, sebegitu kompleks mengenai tentang perempuan, tapi ada halnya juga yang harus dilakukan sebagai perempuan bagaimana memaknai puasanya, memaknai Ramadannya, tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja ya, setelah tadi menjelaskan sama Ustazah, ikutin ya alurnya, puasa ya puasa, nggak makan, tarawih ya tarawih. Tapi ada hal yang harus dikejar di bulan Ramadan, bagaimana Ramadan ini adalah 1 bulan saja selama 12 bulan yang kita lalui. Baik, wabarakatuh rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan para pendengar Radio Mujahidin. Tentunya kita akan lanjut dengan pembahasan yang masih dengan segar ya mengenai wanita nih Papila. Baiklah, tetaplah bersama kami di Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan para pendengar Radio Mujahidin kembali di program Mutiara Hati. Tentunya bersama Ultida di sini membersamai hingga waktu kita usai dengan pembahasan yang masih dengan segarnya mengenai wanita. Setelah tadi kita ngebahas ngeriwuhnya wanita seperti apa, tapi insya Allah wanita inilah makhluk yang dimana seperti perhiasan dunia. Nah, jadi perhiasan dunia ini ya wanita soleha. Insya Allah para pemirsa, para bunda, para umi menjadi wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau rahimakumullah, kita kembali dengan bahasan ya dengan wanita tadi yang sehat udah dijelaskan. Tapi wanita ini Ustazah di mana banyak halangannya ya, tidak dirasakan bahwasanya ada beberapa halangan yang memang itu kodratnya gitu kan. Nah, gimana sih memaknai puasa agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala ketika ada halangan dalam berpuasa? Iya. Sila Ya tadi yang pertama adalah wanita yang, sehat ya. Pertama tadi sudah kita sampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu dicapai. Yang kedua adalah wanita yang uzur. Nah, wanita yang uzur ini pun yang harus kita berikan pemahaman bahwa keuzuran perempuan itu pun bukan karena kelemahan yang dia mau, tapi memang udah begitu sudah keadaan dan kodratnya, tuh. Yang dimaksud dengan kita, puasa ini ya, tema puasa. Apa aja uzur yang harus kita terima? Yang pertama adalah setiap perempuan sudah dituliskan. Jadi dituliskan kataballahu ala banati Adam al-haid. Allah sudah tuliskan, Allah sudah tetapkan bahwa wanita-wanita cucunya Adam itu ada haid. Jadi kalau memang ketika puasa udah mau maghrib gitu ya, ini udah puasa seharian, udah haus, lapar. Pas, aduh, marah-marah dengan haid. "Kok yang begini begini?" Gitu. Kenapa gitu? Karena kita belum pahami bahwa wanita yang memang ketika dia dalam bulan puasa, diberikan oleh Allah memang dituliskan untuk datang haid, diterima. Itu namanya memanage hati kita, pikiran kita bahwa semuanya itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau sudah begitu, berarti kita harus mengambil sikap. Apa yang harus dilakukan? Batalkan. Jangan pura-pura nggak haid, nggak haid, agar full. agar full supaya nggak Mhm. bayar. Ini haid, nanti bayarnya banyak. Jangan bicara seperti itu. Nah, ingat itu merupakan kodrat ketentuan Allah. Jadi para anak-anakku, pada remaja-remaja putri, kalau misalnya ini mohon ditanamkan, diterima. Kemudian di hari itu ditulis. Berarti hari ini sudah masuk hitungan wajib diganti. Kemudian bagi mereka yang perempuan-perempuan yang tidak puasa, nah mohon ini adab, tidak menampakkan kalau Anda tidak puasa. Ini adab ini nih. Terutama misalnya anak sekolah, ya kan?
Teman-temannya puasa dia minum es di tengah-tengah panas lagi, nunjukin orang. Padahal sebetulnya orang nggak ngaruh, tapi kita yang berpengaruh kepada akhlak kita. Sebetulnya kita sedang mempertontonkan akhlak yang tidak baik. Mungkin orang lain tidak punya efek, "Ah, nggak ngaruh saya mau minum es 1 ember pun nggak ngaruh." Tapi sebetulnya menunjukkan bahwa bagaimana sih pendidikan akhlak kita, terutama terkait kita kurang memuliakan Ramadan dan orang yang berpuasa. Nah, untuk kita sebagai orang tua hari ini ya, mungkin ada umi-umi yang sedang menonton acara ini, yuk kita berikan pemahaman kalau anak kita sedang memang mengalami, uzur, terutama yang anak remaja lah ya. Tolong dipahamkan kepada mereka kalau mereka minum, makan, itu disembunyikan, maksudnya jangan ditunjukkan. Bahkan kalau bisa tidak ada bedanya kamu sedang haid ataupun tidak. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu, apalagi perempuan. Jangan bangga Anda sedang tidak puasa gitu. Dan ini sering kita ditontonkan ini pada tolong. Jadi mungkin, pendidikan di sekolah terbatas. Maka pendidikan yang banyak dan punya pengaruh, efektif itu adalah ketika orang tua secara langsung. Dan silakan kalau mau mau misalnya kita anak putri kita haid, silakan sahur. Buka puasa sama-sama Buka puasa ramai-ramai dengan keluarga. Nah, itu yang haid. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang punya, keistimewaan yang 3 serangkai itu, Iya. mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah, ini juga kalau tidak mampu, mereka boleh boleh ya, boleh. Jadi boleh ini harus diukur dengan standar ilmiah. Kesehatannya gimana, kesehatan janinnya. Jangan kita mengukur diri kita dengan diri kita. Karena kayaknya nggak mampu, padahal sebetulnya dia mampu. Jadi ada standar, takaran kita mampu, tidak mampu. Nah, 3 komponen yang satu serangkaian ini juga sama. Jadi jangan mempertontonkan ya, mempertontonkan di depan mereka, apalagi kalau udah siang-siang goreng ikan asin. Oh iya, bau nih. Baunya sekampung. Baunya tuh jangan serum. Kalau tadi kan anak sekolah di luar ya, tapi kalau ibu-ibu kan lebih banyak di rumah. Nah, ini juga jangan mempertontonkan akhlak dan ini salah satu sunnah untuk menahan. Kemudian, bagi mereka yang, kemudian mohon maaf dewasa juga yang apa namanya, yang misalnya, mereka, sudah, mulai berpuasa gitu ya, maka mereka harus menunjukkan kepada anak-anaknya ya kan yang masih kecil, bahwasanya akhlak orang berpuasa itu sebetulnya seperti apa, ditunjukkan. Jadi contoh, jadi sekaligus puasa dan juga riyadhah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah perempuan uzur karena usia. Nah, ini harus kita jaga juga ya, karena perempuan uzur ini memang kalau mereka tidak bisa puasa, ya mereka boleh silakan makan, minum, dan juga kalau orang tua saya rasa tidak perlu dianu lah ya, mereka bisa bisa menyesuaikan dan mereka ini uzurnya tidak wajib mengqadha, tapi mereka cukup membayar fidyah. Tapi kalau yang 3 serangkai tadi, yang hamil, menyusui, dan kemudian hamil melahirkan, menyusui. Melahirkan. Ini mereka kalau ada kesempatan ini wajib diqadha, ya kan, menunggu kesempatan itu. Kemudian kalau kekhawatirannya karena anaknya, maka dia harus ditambah dengan fidyah. Nah, 3 komponen inilah ya kaitan dengan perempuan yang harus, mereka, betul-betul menjaga puasanya, kualitas puasanya, dan juga hal-hal yang kaitan dengan kemuliaan beribadah dan Ramadan itu. Wah, ini harus kita jaga ya bagaimana esensi menjadi wanita ya, Ustazah ya. Ada keistimewaan dan juga tentunya harus mengganti, istimewa katanya. Dan tentunya para remaja ini kadang, buat yang instan-instannya berbau, tidaklah dulu ditampakkan. Apalagi kalau dalam keluarga itu ada adik yang baru belajar puasa, Ustazah ya, itu sangat berpengaruh, "Ih Mbak kok nggak puasa sih?" Itu jangan, "Ih biarlah," gitu. Biasanya anak remaja itu malah menampakkan dirinya, tentang ketidakpuasaan, tapi sebenarnya harus ditutupi sehingga di keluarga itu berpengaruh ya Ustazah ya. Insyaallah ifa fillah rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta para pendengar Radio Mujahidin. Dan tentunya di edisi hari ini ya para pemirsa semoga puasanya lancar, ya sedang berhalangan semoga
ke depannya bisa mengganti tempat waktu ya Ustazah ya, jangan sampai udah mau deket puasa baru mengganti. Ini nggak sebisa ini. Kalau sebelum Nah ini buat Ifa fillah rahimakumullah sebagai wanita tentunya harus bisa menjaga hati, keluarga tentunya karena wanita itu terdekatnya adalah keluarga Ustazah, keluarga harus bisa berpengaruh. Apalagi perannya seorang ibu yang memang 24 jam kerjanya full time. Iya, capeknya, emosinya naik semoga bisa dijaga dari amarahnya. Dan baik fadla rahimakumullah, sampailah di akhir salat tadi kita buka dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indah Sari dan pohon pamit undur diri. Insyaallah kembali lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama.